Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan, senang sekali masih kita berjumpa di awal bulan di minggu ini. Dan saya percaya hari ini kita masih boleh memasuki bulan yang baru bukan karena kuatan hebat kita, tapi semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kami boleh memasuki awal bulan di minggu ini. Kami percaya pertolongan Tuhan luar biasa bagi kami. Dan seterusnya kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib nyata bagi kami. Menyerahkan jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian berikut ini.
pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Puji Tuhan saudara, setelah kita diberkati oleh kesaksian pujian, mari kita dengarkan firman Tuhan yang siap memberkati setiap kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap dengar firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami, nasihati kami, sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita segera masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ajak kita buka di dalam suratan 1 Korintus. Suratan Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi kita akan baca ayat 13 dan ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 dikatakan apa saudara? Perhatikan firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan saudara. Ada pesan Tuhan buat kita dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Dan kalau kita tahu bahwa situasi besok adalah situasi yang sulit, maka saya percaya, sebagaimana firman Tuhan kita dengarkan hari ini, kita akan mempersiapkan diri. Persiapan diri dengan bentuk saudara dan saya berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu, Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu dikatakan tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, dia datang seperti pencuri. Dan kalau pencuri itu kita tahu kapan dia datang, maka saudara dipastikan setiap kita akan selalu berjaga-jaga, siap sedia
Ya, seperti bagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saya percaya demikianlah dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita tahu bahwa situasi besok adalah situasi yang sulit, maka bentuk kesiagaan kita, bentuk bahwa kita seorang yang berjaga-jaga hari ini, kita tentunya sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi yang sulit. Bentuk persiapan kita bukan berdiam diri, tapi melakukan segala sesuatu upaya supaya kita mampu menghadapi situasi yang sulit. Karena jelas bahwa situasi ke depan tidak ada yang tahu. Sebuah misteri, entah itu baik atau entah itu buruk keadaannya. Tetapi Alkitab dengan jelas, saudara, kita harus berjaga-jaga. Ya. Kemudian dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 38, dikatakan di sana bagaimana dikisahkan Yesus bersama murid-muridnya. Ketika Yesus mau menghadapi salib, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga. Dikatakan ayat 38, Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan garis bawahi kata-kata ini, berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga, karena situasi yang akan dihadapi Yesus bukan situasi yang mudah, bukan situasi yang ringan, tetapi menghadapi sebuah kematian. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara, di mana Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga menghadapi situasi yang sulit, supaya tidak ada ketakutan. Ya, tetapi yang terjadi adalah ketika Yesus balik setelah dia berdoa, dikatakan dia menjumpai murid-muridnya sedang tertidur. Akibatnya saudara fatal. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika Yesus ditangkap. Mereka semua ketakutan. Mereka semua tercerai-berai. Dan mereka membiarkan Yesus sendiri. Itu yang terjadi. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya kita sadar. Saudara harus bangun. Dan saudara harus berjaga-jaga. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu tidak pernah diam. Dia selalu berusaha mencari celah untuk menjatuhkan iman percaya saudara. Dan saudara kalau tidak berjaga-jaga, maka dipastikan kita akan mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa. Kita akan jatuh ketika kita menghadapi kesulitan. Kita tidak akan mampu menahan himpitan ekonomi, masalah yang terus bertubi-tubi. Dan sampai pada akhirnya kita akan menyangkali iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudara harus bangkit, saudara harus berjaga-jaga, karena situasi ini bukan situasi yang baik. Dikatakan iblis terus berusaha mencari kesempatan, mencari celah untuk menghancurkan setiap kita anak Tuhan. Haleluya. Wahyu 3 ayat 3 dikatakan apa? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Pesan Tuhan jelas sekali. Dikatakan bahwa dia datang di saat yang tidak pernah kita duga-duga. Di saat dia datang dikatakan seperti seorang pencuri. Tapi saya percaya bagi setiap kita yang waspada, bagi setiap kita yang berjaga-jaga, karena kita tahu kapan masa itu akan datang, situasi yang sulit itu akan datang, kita bukanlah
Ya, orang yang kedatangan Tuhan bukanlah seperti seorang pencuri tentunya bagi kita, karena kita selalu mempersiapkan diri ya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Tetapi dikatakan berbahagialah dia. Siapa dia? Yaitu saudara dan saya, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa saudara? Pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dikatakan berbahagialah ia siapa saudara? Yang memperhatikan pakaian. Bicara tentang pakaian di sini bukan bicara tentang jubah seperti baju yang saya pakai, tetapi bicara pakaian di sini berbicara tentang kehidupan kita, perilaku kita yang kita lakukan setiap hari untuk kita lakukan ya segala sesuatunya dengan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak menyimpang daripada ajaran firman Tuhan, sehingga dikatakan saudara tidak mempermalukan diri saudara dan terlebih tidak mempermalukan nama Tuhan. Nah saudara, hal yang kedua yang wajib kita lakukan, nasihat pesan Tuhan buat kita menghadapi situasi yang sulit adalah saudara harus berdiri teguh di dalam iman. Sekali lagi saya katakan, berdiri teguh di dalam iman. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, firman Tuhan datang di sana kepada umat Tuhan supaya mereka berdiri teguh di dalam iman menghadapi situasi yang sulit. Ya, yang dibutuhkan bagi kita orang percaya adalah kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman. Menghadapi situasi pandemi yang terus berkepanjangan, dikatakan ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Ada istilah yang disebut dengan 3M. Menjaga saudara, iman, ya, aman dan imun. Dan tentunya bagi kita orang percaya, iman ini sangat penting sekali untuk kita jaga. Karena ini yang seringkali terjadi saudara, ketika situasi sulit, keadaan buruk, maka seringkali yang lemah itu adalah iman kita. Kita akhirnya menyerah dan berputus asa. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan kepada kita untuk jangan pernah berputus asa menghadapi situasi yang sulit. Tetapi firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita supaya kita tetap berdiri teguh dalam iman. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan tadi kepada jemaat Tuhan, bangsa Israel, ya, supaya mereka terus berdiri teguh menghadapi situasi yang sulit. Dikatakan ada seruan firman Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan, tidak takut menghadapi situasi yang sulit, sebab Tuhan pasti menolong dan membela kita. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan apa saudara? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya percaya setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita telah dimerdekakan. Kuk perhambaan atau dosa itu telah dilepaskan atas kita, sehingga kita berjalan bukan dalam tuntunan pimpinan kuasa kegelapan, tapi saudara dan saya berjalan di dalam pimpinan Roh Tuhan. Itu sebabnya saudara harus tetap berdiri teguh di dalam iman, jangan goyah. Yang ketiga, nasihat yang firman Tuhan buat kita adalah dikatakan saudara dan saya harus bersikap seperti laki-laki. Bersikap seperti laki-laki. Ini menarik saudara. Ya, menarik sekali pembacaan firman Tuhan. Bersikap seperti laki-laki. Ada apa dengan laki-laki? Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab
engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bicara tentang laki-laki ini bicara tentang tanggung jawab. Bicara tentang laki-laki juga ini bicara tentang kekuatan. Saya percaya laki-laki adalah manusia yang kuat. Ya, laki-laki adalah ditentukan sebagai di dalam firman Tuhan tadi dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Itu sebabnya seorang laki-laki dituntut harus menjadi seorang yang bekerja keras. Ya, kita sebagai laki-laki punya tugas dan tanggung jawab untuk kita bekerja memenuhi segala kebutuhan keluarga kita. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Nah, menghadapi situasi yang sulit, jemaat Tuhan dituntut untuk bersikap seperti seorang laki-laki. Artinya saudara harus kuat di tengah-tengah situasi yang sulit. Jangan pernah berputus asa. Saudara harus bekerja keras, lakukan segala sesuatu, dan saya percaya Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah laki-laki. Jadi hal yang kedua, kenapa Alkitab memakai saudara istilah laki-laki? Karena sebagai laki-laki dikatakan tadi dia adalah sebagai kepala. Saudara, saya percaya ya, setiap kita adalah kepala. Ya, baik dalam keluarga, saudara adalah kepala, saudara adalah pemimpin. Ya, baik sebagai ibu rumah tangga, saudara juga adalah seorang pemimpin. Ya, laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan sama. Setiap kita adalah pemimpin. Kita adalah kepala. Ya, dan di kepala ini bicara tentang sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya sebagai seorang laki-laki kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan pernah bersikap malas, saudara. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kalau kita terus malas, ya, membiarkan kehidupan kita semakin sulit, tidak mau melakukan apa-apa, bahkan sebaliknya malah wanita yang bekerja, ya bagaimana saudara? Kita sebagai laki-laki, kita hanya berdiam diri, tidak mau bekerja. Sedangkan perempuan begitu getolnya mereka berusaha untuk bekerja. Ya, tapi mari lewat firman Tuhan, sebagaimana Adam diberikan mandat oleh Tuhan, dia harus bekerja memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Maka kita pun diingatkan Tuhan untuk kita juga harus menjadi pribadi yang kuat seperti laki-laki, saudara. Ya, haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ya, firman Tuhan ingatkan buat kita, yang terakhir adalah supaya kita tetap kuat, saudara. Saudara dikatakan harus tetap kuat. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pesan Tuhan buat kita yang terakhir adalah saudara harus tetap kuat. Saudara harus tetap kuat. Situasi yang sulit ini firman Tuhan kembali katakan, saudara harus tetap kuat. Pesan khotbah saya minggu lalu, saudara ingat apa? Kamu harus kuat. Dan saya percaya, saudara dimanapun saudara berada, dalam situasi yang sulit ini, saudara pasti diberikan Tuhan kemampuan untuk saudara tetap kuat menjalani hari-hari yang sulit ini. Dan pada akhirnya, Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, sebelum saya tutup di dalam doa, kita dengarkan lagi satu kesaksian pujian berikut ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan saudara, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian pujian yang sungguh luar biasa, mari saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita satukan iman percaya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami dikuatkan, dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami menghadapi situasi yang sulit. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga. Sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga pada akhirnya kami menjadi umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menjalani hari di sepanjang bulan ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, keluar masuk biar ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkanlah dari segala wabah penyakit sampar yang merajalela saat ini. Dan biarlah kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian setiap kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit ada lawatan baru, ada kekuatan, ada mujizat, ada pemulihan, kesembuhan terjadi atas mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga, lepas keluarga diberkati Tuhan, suami-suami diberkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Para istri-istri diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai anak-anak muda. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, yang sedang bekerja maupun yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan berkati. Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka yang belum
mempunyai pekerjaan, sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan berkati mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, dan masa depan anak-anak sekolah minggu kami. Kami yakin, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya gereja kami GBI Mahanaim terus di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan terus memberkati gereja ini sehingga menjadi wadah untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami terus berdoa buat wabah ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memulihkan keadaan kami, biar wabah ini segera berakhir dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kekuatan yang baru sudah menjadi bagian kami dan kami siap untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai langkah hidup kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Shalom.